Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Adapun menurut qaul jadid beliau bahwasanya waktu maghrib itu dinyatakan sama seperti orang wudu, sholat, mandi, siap-siap sholat ke masjid. Nah, adapun pendapat yang banyak dipilih dan diikuti oleh ulama mazhab Syafi'i adalah qaul qadim beliau, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama bahwa waktu maghrib itu adalah antara tenggelamnya matahari sampai kemudian hilangnya syafaq atau awan merah itu. Kemudian dikatakan wal isya'u, sekarang waktu isya. Kapankah waktu isya itu? Imam Qadhi Abu Syuja beliau menyatakan wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil layli wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Awal waktu isya, kata beliau, ketika hilangnya syafaq, awan yang berwarna merah, syafaqul ahmar. Waktu isya dimulai ketika telah hilangnya awan yang berwarna merah. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili. Adapun akhir waktu isya fil ikhtiyar, dalam kondisi memang dia bisa memilih, bukan karena sebab darurat, kepepet, bukan. Sampai kapan itu? Ila thuluthil laili, sampai sepertiga malam yang pertama, berarti hampir pertengahan malam. Sama juga dengan pendapat ulama yang lain kalau dalam masalah ini. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani, adapun wa fil jawaz, dalam keadaan boleh, dalam keadaan boleh dengan makna andai kata darurat, boleh menunaikan salat isya itu ila tulu'il fajri tsani, sampai kemudian terbitnya fajar yang kedua, artinya sampai waktu subuh. Nah, ini menyelisih keumuman mazhab Syafi'i. Kalau keumuman madhab Syafi'i, umumnya madhab Syafi'i menetapkan waktu isya mulai dari hilangnya awan merah sampai waktu subuh. Itu keumuman madhab Syafi'i. Umumnya madhab Syafi'i menyatakan bahwa waktu isya ya sampai subuh. Kalau madhab Hambali, waktu isya sampai hanya sepertiga malam atau pertengahan malam. Itu kalau madhab Hanbali, sampai hampir setengah malam. Nah, adapun pendapat Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini, beliau lebih condong kepada mazhab Hambali dalam masalah ini, cuman beliau masih memberikan rukhsah, kebolehan
andai kata dalam kondisi memang darurat, maka bolehlah mengerjakannya sampai waktu subuh. Artinya orang masih dikatakan sah menunaikan sholat isya walaupun sholat isya dilakukan hampir mendekati waktu subuh itu. Baik, dikatakan lima rawahu Muslimun wa ghairuhu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dan juga selainnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, ama innahu laisa fin naumi tafritun. Kata Nabi, ketahuilah, innahu laisa fin naumi tafritun, sesungguhnya tidak ada di dalam tidur itu sifat tafrit, bermalas-malasan. Artinya kalau misalkan orang tidur lalu ketiduran sehingga terlewat untuk menunaikan ibadah sholat, pulang kerja capek jam 11 langsung tepar tidur, bangun dah jam 1 atau bangun dah hampir asar, berdosa enggak nih orang? Tidak, ini bukan tafrid namanya ini. Ini orang bukan berarti menganggap remeh, malas ibadah, bukan. Itu yang kata Nabi tadi. Yang disebutkan innahu laisa fin naumi tafritun, bahwasanya tidak ada di dalam tidur itu tafrit, sifat tafrit, mengabaikan, menganggap remeh kewajiban, tidak. Jadi kalau misalkan orang ketiduran, dimaafkan, diberikan udzur, andai kata sampai meninggalkan sholat, itu bukan tafrid. Innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Hanyalah disebut orang yang tafrid, yang menyia-nyiakan ibadah itu bagi orang yang tidak menunaikan ibadah sholat sehingga datang waktu sholat yang lain, mengundur-undur. Sudah datang waktu zuhur, nantilah sekojap lagi. Sudah masuk jam 1, nantilah, tanggung nih pekerjaan dikit lagi, masuk jam 2 juga. Sebentar lagi tanggung, hampir habis waktu sholat zuhur, baru dia sholat. Itu baru namanya tafrid, menganggap remeh kewajiban. Jadi orang yang tidur sehingga lewat waktu, maka tidak dikatakan tafrid. Tapi tafrid itu orang yang merendahkan kewajiban, menganggap remeh kewajiban, manakala orang tersebut mengundur-undur waktu salat, menunda-nunda salat sehingga kemudian hampir habis waktu salat, barulah dia menunaikan ibadah salat. Nah, ini ibadah salatnya orang-orang munafikun. Nah, ini adalah ibadahnya orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka pun orang munafik menunaikan ibadah salat, qamu kusala, mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Alhamdulillah, kita diberikan Allah hidayah dengan sunnah sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, iltizam di atas sunnah, salat tepat waktu, karena kita senantiasa menunaikannya di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa fi sunani, dan dalam kitab sunan itu disebutkan innamat tafritu fil yaqdhati, yang dikatakan tafrid orang yang menyanyiakan salat itu adalah fil yaqdhah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, enggak lagi tidur,
tidak lagi lupa, sadar kalau itu waktu sholat, dengar azan, dengar, tapi kemudian tidak segera memenuhi panggilan azan. Itu namanya tafrid, menganggap remeh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan sholat. Fadalla ala anna waqtama, kalau menurut mazhab Hanbali waktu isya itu antara waktu maghrib habis sampai pertengahan malam. Itu waktu apa? Waktu isya menurut mazhab Hanbali. Kalau menurut mazhab Syafi'i waktu isya itu habis setelah habis waktu maghrib sampai subuhnya, karena dikiaskan kepada duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Berarti kalau kita apa? Isya sampai subuh. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Maka mayoritas mazhab Syafi'i, karena mereka mengkiaskan antara waktu isya sampai waktu subuh, maka mereka berpendapat waktu isya itu ya antara maghrib selesai sampai subuhnya nanti baru habis. Akan tetapi ini dibantah oleh ulama-ulama Hanbali, nggak bisa dikiaskan waktu sholat. Kenapa? Kalau memang bisa dikiaskan waktu sholat, subuh itu bisa dikiaskan sampai duhur jadinya kan, tapi nyatanya enggak. Sholat subuh terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Andai kata bisa dikiaskan kepada asar, kepada maghrib, kepada duhur, ya mestinya waktu subuh itu apa? Dikiaskan mulai dari terbit fajar shadiq sampai kapan? Sampai waktu itu. Buktinya nggak bisa dikiaskan. Maka oleh karena sebab itu, pendapat yang rajih sebenarnya pendapat mazhab Hambali, bahwa waktu sholat isya itu antara waktu maghrib selesai sampai pertengahan malam. Pertengahan malam sampai ke subuh, ini tidak boleh lagi menunaikan sholat isya, habis waktunya sudah. Nah, cuman yang kita pelajari mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i maka ulama Syafi'i pun beda pendapat dalam perkara ini. Tapi kalau mayoritas mazhab Syafi'i menyatakan waktu isya ya sampai subuh, karena dikiaskan kepada waktu yang lain sebagaimana kita baca dalam penjelasan tadi. Kemudian dikatakan oleh beliau mengatakan, wa kharajatis subuhu min hadzal umumi bidalilin kama sa'ti fa baqa ala muqtadahu fi ghairiha. Adapun kharajatis subuh min hadzal umum, keluarnya waktu subuh dari keumuman ini, artinya waktu subuh itu keluar sampai terbit matahari, itu dengan dalil yang akan kita bawakan, fa baqiya ala muqtadahu fi ghairiha, maka fa baqiya, maka tetaplah yang lainnya difahami sebagaimana mestinya. Artinya apa? Mazhab Syafi'i mengatakan, kalau subuh khusus, kalau subuh itu waktunya hanya mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, itu dalilnya khusus kata mereka. Tapi kalau yang lain dikiaskan khusus untuk subuh, itu beda. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Kemudian dikatakan oleh beliau, wal fajru tsani huwal muntashiru dawuhu mu'taridan binawahis samai yaqibu atau yaqabuhu diya'u bi khilafi alladhi qablahu fa innahu yatlu'u mustatilan ya'luhu daw'un tawilun kadana bidhi'bi lam taqabahu dhulmatun. Ini yang menjadi perselisihan. Jadi waktu itu di Kebumen, di Jawa Tengah sana, itu terjadi perselisihan, pertengkaran di antara ulama NU. Jadi mereka itu pengen ngecek di pagi hari, ini sudah masuk subuh belum, sudah terbit fajar shadiq apa belum. Jadi sebagian kiai, mereka kumpul pagi-pagi nengok, ini kira-kira sudah terbit fajar shadiq belum.
Ada yang bilang, oh udah, tuh dia ciri-cirinya. Ada yang bilang, belum, itu bukan fajar shadiq. Ya ternyata orang-orang yang ahli fikih pun bersengketa, berselisih, apalagi kita. Ternyata orang-orang yang punya ilmu pun kadang-kadang berselisih. Ini udah masuk waktu subuh belum nih? Apalagi kita. Jadi amannya bagaimana? Udah nggak usah sok-sokan lah. Pakai aja jadwal ulang aja udah, selesai. Paham ya? Nah, jadi kalau kita ini memang nggak bisa ngecek waktu lewat alam, nggak bisa ngecek waktu lewat tergelincirnya matahari di waktu zuhur, kita nggak ahli melihat waktu kapan dah masuk asar, kapan dah waktu masuk maghrib, kapan isya, kapan subuh. Kalau memang kita bukan ahlinya, udah ngikut kepada jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah saja. Ngikut jadwal yang ada saja. Kenapa? Karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau misalkan nanti kita nggak ngikut jadwal yang ada, masyarakat bingung. Ayub dah adzan, kenapa pendapatnya dah masuk waktu maghrib, masjid yang lain belum. Lah masyarakat bingung, ini mana mau sholat tawaan, ngikut Ayub atau mau ikut masjid ini? Orang jadi bingung, sehingga nanti terjadi perselisihan. Nah, ini permasalahannya itu sama ya, seperti permasalahan awal akhir Ramadan, Syawal. Udahlah ngikut kepada pemerintah saja. Karena kita ini bukan orang-orang yang ahli melihat matla, melihat bulan tanggal 1. Enggak ahlinya kita itu. Karena kita bukan ahlinya, dah ngikut yang ada untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ini ada cerita lucu, Ustadz Salafi ini, Ustadz Salafi. Kalau di Jawa itu kan orang adzan itu umumnya kalau cepat dia jam tengah 12 di Jawa. Karena selisih antara kita kan setengah jam ya, di Jawa dengan kita setengah jam. Paling cepat itu setengah 12, kalau kita kan 12, paling cepat. Kita jam 12 waktu. Sekarang ini waktu cepat ya kan? Waktu duhur sekarang jam 12 lewat 2, lewat 3. Jadi ada seorang ustadz, ya mungkin pengetahuannya cuma sampai situ. Menurut dia, bahwasanya yang dikatakan waktu zuhur itu kalau matahari dah miring, sudah tergelincir, jadi ditengoknya matahari tergelincir, adzan dia, padahal baru jam 11, masih jauh lagi. Padahal kadang-kadang miringnya matahari, condongnya matahari itu bukan karena sebab sudah masuk waktu zuhur, tapi karena matahari yang jalannya miring. Matahari kan berubah-ubah, ada yang kadang-kadang pas di tengah-tengah kepala kita, ada kadang miring sedikit. Musim panas dengan musim hujan itu beda matahari, nggak sama itu. Oleh karena sebab itu, kalau misalkan kita ingin melihat waktu sholat dengan menggunakan matahari, itu harus rutin. Tiap hari kita ngecek tuh, tiap hari kita ngecek. Nah, bikin tonggak tiang, pancangkan di tengah-tengah. Itulah ukurannya. Itu yang dilakukan orang-orang terdahulu untuk mengukur masuk waktu atau tidak. Bagi kita yang nggak paham, udah ikut jadwal waktu saja yang sudah ditetapkan pemerintah itu. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya fitnah. Sempat misalkan sampai 5 menit lah beda antara satu masjid dengan masjid yang lain, ya kan masyarakatnya dibingung, terutama bulan puasa atau nanti pas mau buka. Nah, kalau pas buka, oh kita ikut masjid ini, kenapa? Cepat dia adzan. Tapi waktu sahur nanti, oh kita ikut masjid sana, kenapa? Lama dia adzan, ya kan? Enak kali hidup begitu tuh. Karena sebab apa? Karena tidak punya keahlian dalam melihat alam. Jadi andai kata kita tidak punya kemampuan dalam perkara ini, mengikuti jadwal yang sudah ada saja. Ya. Wa yakum. Jadi yang dikatakan dengan al-fajrul tsani, fajar yang kedua itu apa? Fajar shadiq itu huwal muntashiru dawuhu muqtaridun nawahiyas sama yaqabuhu ad-diya'u. Fajar yang kedua yaitu fajar shadiq. Fajar ada dua, fajar kadhib sama fajar shadiq. Fajar shadiq, fajar yang kedua itu apa? Huwal muntashir dawuhu muqtaridun,
adalah cahaya yang tersebar, cahaya yang tersebar yang melintang. Timur, sana ya, timur ya. Jadi yang dikatakan fajar shadiq itu cahaya yang melintang, melintang, bukan membujur ya, melintang, cahaya yang tersebar yang melintang. Binawahis sama yaqabuhu ad-diya'u, cahaya yang tersebar yang melintang di ujung langit yang kemudian diikuti oleh cahaya. Artinya semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang. Beda dengan fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu tadinya terang, tapi kemudian cahayanya pudar, gelap kembali, gelap lagi. Nah, cahayanya akan hilang, pudar, kemudian kembalilah langit menjadi gelap. Tapi kalau misalkan fajar shadiq, semakin lama maka semakin terang. Kenapa? Matahari akan keluar. Jadi cahaya itu cahaya matahari itu fajar shadiq itu. Jadi fajar shadiq itu muncul, semakin lama cahaya semakin terang. Bi khilafil ladzi qablahu fa innahu yatlu'u mustatilan. Beda dengan fajar yang sebelumnya. Kalau fajar yang sebelumnya yaitu fajar kadhib, maka apa? Fa innahu yatlu'u mustatilan, maka fajar itu muncul terbit mustatilan, membujur. Jadi cahaya terangnya dari bawah ke atas sana. Nah, itu fajar kadhib namanya. Cahayanya dari bawah langit sampai ke atas. Tapi kalau fajar kadhib, fajar shadiq, maka cahayanya membujur, melintang di ujung langit. Semakin lama akan semakin terang. Ya'luhu da'un tawilun kadhana bidhi'bi, bahwasanya cahayanya tersebut ya'luh, naik ke atas, panjang, mirip dengan ekor serigala. Itu sebenarnya fajar kadhib. Lalu setelah itu thumma taqabuhu zulmatun, lalu diikuti dengan gelap kembali. Ini bedanya antara fajar shadiq dengan fajar kadhib itu ya. Jadi rentang waktunya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah ya. Antara fajar kadhib dengan fajar shadiq itu rentang waktunya, senggang waktunya kurang lebih ya sekitar setengah sampai 1 jam. Antara fajar yang pertama dengan fajar yang kedua. Ini untuk mendeteksi waktu subuh itu. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa subuhu, dan waktu subuh. Wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani fa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Subuh awal waktunya adalah tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua. Tadi sudah dijelaskan fajar yang kedua itu fajar apa? Fajar shadiq, sifatnya sudah. Dan akhir waktu subuh fil ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiar, sampai ilal isfar, ya sampai kemudian cahaya itu sudah terang. Artinya apa? Masih boleh menunaikan salat subuh selama belum terbit matahari, walaupun waktu sudah terang. Karena Rasul kadang menunaikan salat subuh masih gelap, kita dengan kawan yang ada di samping yang nggak kenal. Tapi kadang-kadang Rasulullah menunaikan waktu subuh juga apa? Dah terang, kita dengan yang di sampingnya dah kenal. Sehingga waktunya antara terbitnya fajar yang kedua sampai sudah terang waktu, itu waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar itu. Adapun akhir daripadanya, atau masih boleh menunaikan ibadah salat subuh sampai terbitnya matahari. Artinya andai kata orang dalam keadaan darurat, kepepet, boleh menunaikan ketika apa? Ketika sudah mendekati matahari terbit tadi. Sebagaimana dijelaskan kemarin, kalau misalkan orang dalam keadaan ketiduran atau lupa,
Nah, lalu begitu bangun matahari sudah mau terbit, sholat dia. Walaupun hanya bisa mendapati 1 rakaat, rakaat yang kedua sudah terbit matahari, tetap dia dikatakan apa? Dapat waktu subuh. Dia dikatakan waktu jawaz tadi, yang dikatakan waktu al-jawaz tadi. Ini sudah dibahas pada pertemuan terdahulu pada catatan kaki nomor 2 halaman 43 sebagaimana dalam catatan kaki tersebut. Kemudian faslun, kata beliau, wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Syarat-syarat wajib salat, ada syarat sah salat, ada syarat wajib salat. Itu beda nanti. Sekarang syarat-syarat wajibnya salat. Wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a, syarat-syarat wajibnya salat ada 3 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua al-bulughu, baligh. Kalau orang Islam wajib salat, kalau udah baligh wajib salat. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Kenapa diperintahkan Rasul murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin? Perintahkan tu anak-anakmu untuk menunaikan ibadah salat kalau mereka umurnya sudah 7 tahun. Itu perintah bukan menunjukkan bahwasanya anak wajib sholat umur 7 tahun, bukan. Tapi itu perintah kepada kita, kita wajib memerintahkan anak sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Kalau anak kita nggak sholat, umurnya sudah 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, kita nggak perintahkan sholat, dia berdosa kita, Pak. Berdosa kita. Jadi hadis muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan anakmu salat ketika umurnya sudah 7 tahun, itu bukan perintah menunjukkan anak umur 7 tahun wajib salat, bukan itu maksudnya. Tapi itu perintah wajibnya kita orang tua memerintahkan anak salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Kalau enggak kita perintahkan, kita berdosa. Anak yang enggak salat, awak yang berdosa. Anak kita tidur nggak sholat, dibiarkan sampai habis sholat, berdosa kita. Jadi jangan anggap enteng masalah ini ya. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak sampai mereka nanti dewasa. Nah kalau sudah dewasa baru dosanya pikul masing-masing. Kalau sudah dewasa barulah dosanya ditanggung sendiri-sendiri. Bilang kepada mereka, nak, umurmu sudah 13 tahun, kau sudah balik. Kalau selama ini dosamu ayah yang menanggung, nah kalau ini kau tanggung sendirilah. Berpikirlah kau untuk ibadah sholat. Jangan kau tinggalkan sholat. Ayah tak menanggung lagi dosamu, tapi kau tanggung dosamu sendiri-sendiri. Karena dia sudah balik, dia sudah wajib sholat dan dosanya ditanggung sendiri. Jadi kita orang tua punya tanggung jawab sampai anak itu balik. Ketika anak itu balik, kita tidak lagi menanggung dosa mereka karena kita sudah mendidiknya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wal aklu, berakal. Wa huwa haddut taklifi, itulah yang disebut dengan batasan mukallaf. Nah, kita ini kan disebut mukallaf. Kita disebut mukallaf. Kenapa kita disebut mukallaf? Karena kita punya kewajiban untuk beribadah, maka disebut mukallaf. Kita dikenai hukum taklif. Taklif itu beban untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan kita diciptakan, tujuan diciptakan untuk menyembah, itu yang disebut taklif, beban untuk menyembah. Beban untuk ibadah, kewajiban kita untuk ibadah, itu taklif namanya. Nah, orang disebut taklif kalau misalkan memenuhi 3 syarat tadi. Dia Islam, dia baligh, dia berakal. Orang enggak Islam enggak diwajibkan beribadah.
Tapi ketika dia tidak beribadah, enggak diwajibkan sholat, enggak diwajibkan zakat, enggak diwajibkan puasa, jangan dianggap mereka enggak berdosa. Makanya orang-orang kafir itu serba salah mereka. Mau ibadah, ibadah enggak diterima, enggak ibadah pun berdosa. Itulah orang-orang kafir itu. Beribadah enggak diterima oleh Allah. Sholat enggak diterima, zakat enggak diterima, kebaikan apapun enggak diterima dari orang kafir. Amal soleh apapun enggak akan diterima dari orang kafir. Kenapa? La yahbatanna amaluka. Amalanmu batal itu semua itu dengan kekufuran dia. Karena dia enggak punya syarat untuk diterimanya amal. Itu apa? Ketauhidan kepada Allah. Maka orang kafir serba salah, beribadah, ibadahnya enggak diterima, enggak ibadah, enggak sholat, dia pun dikenai siksa karena enggak sholatnya. Dia enggak puasa, dikenai siksa karena enggak puasanya, dan begitu seterusnya. Nah, demikian pula orang-orang yang balik. Maka orang-orang yang belum balik atau dia sudah usia balik tapi belum memenuhi syarat balik, maka dia pun dikatakan tidak mukallaf juga. Nah, demikian pula orang yang berakal. Dikatakan mukallaf mana dia berakal, adapun orang-orang yang tidak berakal maka tidak disebut mukallaf. Nah, tidak disebut mukallaf. Maka orang idiot, orang yang pikun, nah, orang pikun itu Pak, dia enggak diperintahkan lagi ibadah. Nah, kita punya orang tua misalkan. Orang tua itu kalau misalkan semakin lama, semakin usianya tua, semakin kembali kayak anak-anak lagi. Tingkah lakunya persis kayak anak-anak, ya kan? Oleh karena sebab itu maka kita memaklumi kalau misalkan kita ini punya orang tua dan ngurusin merawat orang tua, karena memang tingkah lakunya kayak anak kecil. Mereka sudah bebas ibadah kepada Allah, jadi nggak sholat pun ya nggak berdosa. Andai kata mereka sudah mengalami usia pikun itu, karena mereka dikatakan tidak berakal, dihukumi sama seperti orang gila. Orang gila mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari taklif itu. Sebagaimana demikian pula anak kecil. Nah, ini 3 syarat orang diwajibkan untuk menunaikan ibadah salat itu. Ini disebut dengan syarat wajibnya salat, bukan syarat sahnya salat, bukan ya. Kalau mereka salat iya sah juga. Cuman apa? Syarat wajibnya salat. Orang wajib salat kalau memenuhi 3 syarat tersebut. Baik, kita lanjutkan setelah dan isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tadi disebutkan bahwa syarat